Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Samsudin MPD selaku Korwil Talun, yang saya hormati Bapak Sutiono SPD SD selaku Kepala SDN 02 Sengareng, yang saya hormati Bapak Muhammad Rifai selaku CGP Angkatan 7, dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru SDN 02 Sengareng. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan untuk hadir di SDN 02 Sengareng dalam rangka pendampingan individu 2 dengan tema diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifai selaku CGP Angkatan 7. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita awali kegiatan diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Bapak M. Samsudin MPD selaku Korwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Titi selaku pengajar praktik atau pendamping dari penilaian individu 2 untuk Bapak Muhammad Rifai, yang sama-sama kita hormati Kepala SD 02 Sengareng Bapak Sutiono, yang sama-sama hormati juga calon guru penggerak Bapak Muhammad Rifai yang hari ini sedang melaksanakan penilaian individu 2. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kemudahan kelancaran dalam proses penilaian ini, dan tak lupa Bapak Ibu guru yang hari ini ikut dalam forum ini. Bersyukur alhamdulillah tentunya yang pertama dan utama kita diberi kenikmatan, diberi kesehatan, keberkahan bisa bertemu di sini dalam rangka mengikuti serangkaian kegiatan penilaian individu 2 yang merupakan rangkaian program penilaian calon guru penggerak, yang semoga hari ini setiap langkah kita selalu diberkahi oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti sahabatnya kelak. Bapak Ibu, hari ini saya selaku pengawas bina di Kecamatan Talun merasa bangga, merasa bombong karena di Kecamatan Talun ada guru-guru yang bisa mengikuti seleksi calon guru penggerak, yaitu diantaranya Bapak Muhammad Rifai yang hari ini memasuki tahap penilaian individu 2. Mudah-mudahan kita doakan, kita dukung, kita sembuyur, mudah-mudahan Bapak Muhammad Rifai bisa lolos menjadi guru penggerak. Kemudian hari ini luar biasa dari Bu Titi selaku pengajar praktik, sehingga hari ini betul-betul didampingi, diberi pengarahan dan sebagainya, sehingga nanti bisa menghasilkan hal yang maksimal. Kita berharap setiap langkah pemerintah yang hal ini memprogramkan calon guru penggerak, mari kita dukung secara bersama-sama. Teman-teman yang kemarin sudah mendaftar belum lolos, nanti kita tetap semangat, dan kita berharap setiap langkah, setiap tahapan-tahapan insya Allah akan membawa perubahan pendidikan di Kecamatan Talun. Sekali lagi selamat buat Bapak Rifai, kita doakan, kita dukung dari semua lini yang ada di elemen pendidikan di Kecamatan Talun. Hari ini juga khususnya mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, dijauhkan dari segala halangan, rintangan, bala dan sebagainya.
Terima kasih buat semuanya yang telah mendorong Pak Rifai. Sukses Pak Rifai adalah sukses kita semuanya, dan berharap nanti bisa membawa manfaat untuk pendidikan Kecamatan Talun umumnya dan khususnya di SD Negeri 02 Senayan. Demikian kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua kepada Bapak Sutiono SPDSD selaku Kepala SDN 02 Senarai, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Samsudin MPD selaku Korwil Kecamatan Talun Bidang Pendidikan. Yang kami pula Ibu Titi Sustiani Krum MPD selaku pengajar praktek yang kali ini mengadakan pendampingan kepada Bapak Rifai, yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan tidak lupa Bapak Ibu guru yang kami hormati yang pada hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka ikut berdiskusi bersama untuk menentukan visi dan prakarsa sekolah yang nanti akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Muhammad Rifai. Semoga nanti dari acara awal sampai akhir nanti diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi cita-cita Pak Rifai bisa terlaksana dengan baik, yang akan mendapatkan membuat perubahan khususnya di SD Negeri 2 Senarai dan di kecamatan lain tentunya. Dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga yang ada pada hari ini kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, dan semoga dengan sholawat itu kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini merupakan pendampingan individu yang kedua, yaitu Bapak Rifai. Semoga dalam acara diskusi ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik, terutama bagaimana kita menentukan visi sekolah dan visi sekolah. Karena visi adalah gambaran secara umum sekolah kita akan dibawa kemana, dan menentukan misinya bagaimana untuk mencapai visi. Semoga ini harapan dari kami Bapak Rifai. Suatu ketika Bapak Rifai bertugas di satuan pendidikan manapun bisa membawa perubahan sesuai dengan namanya adalah guru penggerak, di mana guru penggerak itu dapat mempengaruhi rekan kerjanya, dapat memotivasi rekan kerjanya, dan pada endingnya Bapak Rifai bisa memberdayakan personel yang ada di satuan pendidikan. Sehingga apa? Dengan visi yang secara nyata gambaran sekolah dan misi untuk mencapai visi itu bisa secara bersama didiskusikan di satuan pendidikan, kita mufakati bersama, sehingga dengan bersama insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan dan sukses bersama Pak Rifai. Dan harapan yang terakhir, tidak hanya Bapak Rifai, ada Bu Arianti masih muda, ya kan? Ada Bu Ike, ada Bu Titi, ada Pak Gale, dan ada Delitia. Ini ditiru contoh secara nyata Pak Rifai. Pak Rifai bisa. Mengapa yang lain ini belum tergugah untuk termotivasi? Saya sebagai yang dituakan di sekolah ini mengharap muncul Pak Rifai yang lain. Okay. Dalam waktu dekat ini ada angkatan yang berapa Bu Titi? Ada angkatan yang ke-8 dan 9. Kami mohon. Jadi di Senarai 2 merupakan sebagai center, ya. Bisa jadi untuk gambaran SD yang lain. SD Senarai 2 bisa, mengapa SD yang lain tidak bisa? Ini harapannya untuk Pak Rifai. Semoga ini bisa diberi kemudahan sehingga nanti insya Allah pada bulan Juli ini bisa berakhir
dan bisa istilahnya siap pakai dimanapun bertugas. Bapak Ripai bisa siap dengan visi-visinya dan bisa membawa nama baik satuan pendidikan tersebut dan bisa memberi motivasi semangat guru yang lain. Itu harapan Pak Ripai. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, demikianlah SD Songan 2 Sengare. Mungkin dalam pertemuan ini mungkin banyak kekurangan dan kami mohon maaf yang saya ikhlas-ikhlasnya. Selamat berdiskusi dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik sehingga bisa membawa perubahan ke depan di dunia pendidikan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kegiatan pada pagi hari ini untuk kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dengan tujuan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun acara pada diskusi nanti yang akan dipimpin oleh Pak Rifai, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang akan dilakukan di sekolah, dan yang kelima adalah penutup. Bapak dan Ibu, dalam proses pendidikan, calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat, kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGB, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah yang ada di SDN 02 Sengare, di mana nanti dengan harapan bisa berdiskusi bagaimana sih visi kedepannya. Jadi di sini adalah merupakan suatu proses Bapak dan Ibu. Tidak harus sekarang ada diskusi, ada perubahan prakarsa dari Pak Rifai, terus misinya harus diganti sekarang, tidak. Tetapi ini adalah bagian diskusi. Nanti apa yang disampaikan Bapak Rifai bisa diagendakan kembali untuk perubahan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Tidak langsung ujuk-ujuk kita ganti seperti itu, Pak. Biasanya kalau perubahan visi dan misi ini ada di tahun ajaran baru, nanti masukan dari Bapak dan Ibu bisa digunakan di ajaran baru seperti itu. Monggo waktu sebelumnya kami serahkan kepada Pak Rifai untuk memimpin diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Samsudin MPD selaku Korwil Talun. Yang saya hormati Bapak Sutiana SPDSD selaku Kepala Sekolah SD 02 Sengare. Dan yang saya hormati Ibu Titi Sulistianarun SPD MAP selaku pengajar praktek saya, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 02 Sengare. Pertama-tama mari kita lanjutkan puji syukur kepada Allah Taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat pertama senantiasa tercurahkan kepada anak besar kita Nabi Muhammad SAW yang tentunya akan kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu
yang berbahagia, sebelum saya memimpin diskusi pada siang hari ini, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih luar biasa. Ini sebuah penghormatan bagi saya bahwa diskusi ini dihadiri oleh Bapak Korwin. Ini luar biasa. Mungkin belum tentu di tempat lain dihadiri oleh Pak Korwinnya. Ini betul-betul sebuah penghargaan bagi saya, Kak Sam. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SDN 02 Singaring, kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah yang sudah membantu dari awal saya mulai mengikuti program CGP sampai detik ini. Begitu luar biasa, baik kerjasamanya dalam mensukseskan tugas-tugas saya. Begitu juga dengan murid-murid saya di kelas 6 sebagai objek pembelajaran saya optimalkan berkaitan dengan tugas-tugas saya untuk melaksanakan sebagai CGP. Dan berikutnya, dalam CGP Angkatan 7 ini saya didampingi oleh wanita-wanita luar biasa hebat, yaitu fasilitator adalah Ibu DRA Dharma Rawasari MPD. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, meskipun usia sudah pensiun, tapi semangatnya luar biasa untuk mendidik kami sebagai CGP. Kemudian di samping saya, Ibu Titi juga luar biasa, selalu membimbing saya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk mengawali diskusi ini, seperti permintaan dari Ibu Titi, kalau bisa diawali dengan puisi. Nah, puisi ini saya buat ketika saya pelajari modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya pelajari, kemudian saya rangkai kata-katanya menjadi sebuah puisi, dan saya berjudul Pendidikan Harapan Bangsa. Sebenarnya ini bukan asli hasil pemikiran saya berarti, tapi ini juga mengambil seperti merangkum dari materi modul 1.1, dan saya akan membacakannya. Pendidikan Harapan Bangsa. Pendidikan kunci utama supaya tercipta manusia yang beradab. Keselamatan dan kebahagiaan anak diharapkan tercapai melalui pendidikan. Ibarat bersemayam, pendidikan tempat menanam benih-benih kebudayaan, tempat berlatih dan tumbuh nilai-nilai kemanusiaan. Ibarat pendidik adalah petani, penuntun tumbuh hidupnya kodrat anak. Pendidik mewariskan kebudayaan bangsa. Ibarat anak adalah biji tumbuhan, maka harus disemai dan dirawat. Banyak yang dapat kita lakukan, memberikan pengajaran yang berpusat pada anak, melakukan bimbingan, melakukan pembiasaan, memberikan pembelajaran yang variatif, serta memanfaatkan teknologi dan alam sekitar. Semua itu kita upayakan agar terciptanya generasi bangsa yang cerdas, santun, dan berbudi luhur. Terima kasih. Aplausnya.
Terima kasih untuk aplausnya. Dan puisi tadi mengawali kegiatan diskusi kita Bapak Ibu, bahwa bait demi bait yang saya bacakan akan mendorong atau membawa kita ke diskusi pada siang hari ini. Bahwa tujuan diskusi pada hari ini kita akan mengetahui bagaimana visi itu harus dibuat dan berdasarkan apa. Tentu sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, visi harus bisa mengikuti perubahan zaman Bapak Ibu, tetapi tidak melupakan tujuan visi sendiri, bahwa visi dibuat harusnya sesuai dengan tujuan pendidikan. Di mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyusun visi, sekolah harus berpusat pada murid, agar murid dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga potensinya dapat berkembang sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Sehingga objek kita adalah murid dan murid, sehingga apapun yang kita buat harus berpusat pada murid. Dan mudah-mudahan visi SD kita dan nanti visi yang akan kita bahas betul-betul berpusat pada murid. Nah, untuk mengawali diskusi kita, saya ingin Bapak Ibu melengkapi kalimat perumpamaan yang sudah saya bagikan. Kira-kira kalimat perumpamaan ini seperti apa untuk cita-cita murid? Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa kira-kira Bapak Ibu. Nah, kita mulai diskusi. Saya ingin kita bersama-sama memberikan pendapat agar kita bisa menemukan visi yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kita memimpikan murid yang seperti apa? Mungkin kita awali dari Pak Galih ya. Mungkin Pak Galih punya pendapat, kira-kira kita memimpikan murid yang seperti apa? Yang disiplin dan punya semangat untuk belajar, seperti apa yang lebih berprestasi dalam dari Pak Galih mempunyai pandangan memimpikan murid yang disiplin aja. Berprestasi, luar biasa ini impiannya Pak Galih. Kemudian ini dari Ibu ini ya, Ibu Arianti, kira-kira mau memimpikan apa itu? Mempunyai pandangan memimpikan murid yang disiplin aja. Berprestasi, luar biasa ini impiannya Pak Galih. Kemudian ini dari Ibu ini ya, Ibu Arianti, kira-kira mau memimpikan apa Ibu? Serba canggih, jadi kalau kita tidak menekankan etika kepada anak, mungkin apa ya, kayak
Betul sekali. terus mencerdaskan anak bangsa, sukses bagaimana menjadi apa namanya sukses dan dapat mencapai cita-cita apa yang mungkin itu aja. Ini luar biasa dari Bu Ariyanti. Pertama yang ditekankan adalah etika. Karena memang sepandai apapun anak, kalau etikanya kurang bahkan tidak mempunyai etika, tentu kepandaian itu akan tidak bermanfaat ya. Karena yang ditekankan etika. Kemudian kita memimpikan murid yang cerdas sehingga dapat mencapai cita-citanya. Luar biasa. Kemudian untuk kalimat rumah yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa kira-kira itu? Siapa yang kira-kira mau menjawab untuk berikan pendapatnya? Bu Iko mungkin ya, Bu Iko ini. Murid itu mempunyai tingkatan masing-masing dan mempunyai total masing-masing sekolahan kita akan mengasih Iya. Jadi menurut Ibu Iko bahwa kita mempercayai murid bahwa murid itu memiliki karakter masing-masing, sudah membawa kodratnya masing-masing. Ada mungkin yang memiliki kepandaian yang lebih, ada yang kurang, sehingga tentu dalam kita mendidik juga melihat setiap karakter masing-masing anak, memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian dari ibu yang lain, dari Bu Widya mungkin punya pandangan berkaitan dengan murid. Ya. Kita percaya bahwa murid seperti apa? Mereka itu adalah pemimpin bangsa dan tentunya kita harus dari cara yang mereka inginkan mereka tidak dapat mengerjakan Ya, ini dari Ibu Widya, menurut Ibu Widya bahwa kita percaya murid adalah pendidik yang suci, tergantung dari pendidiknya, dari gurunya nanti itu seperti apa. Karena masih kecil, tentu akan mudah untuk diberikan sesuatu yang terbaik bagi murid itu sendiri. Kemudian mengarahkan, kita diharapkan bisa mengarahkan ke jalan yang baik, ke arah dengan cita-cita yang diharapkan siswa itu sendiri, membawa anak sukses. Itu luar biasa. Kemudian untuk kalimat penumpang yang ketiga, di sekolah kita kira-kira mengutamakan apa? Ini Ibu Titik ya, Ibu Titik Samsat Titik ya. Ibu Titik kira-kira kita pada seberapa? Mengutamakan pendidikan. Membimbing siswa lebih baik ya. Jadi untuk dari pandangan Ibu Titik ini, Ibu Titik Suparni ya, bukan saya. Ini memiliki pandangan bahwa di sekolah kita mengutamakan pendidikan, berarti mendidik ya, mendidik anak, ya, mendidik anak agar anak itu menjadi lebih baik tentunya. Jadi kita harus totalitas sebagai guru melayani murid-murid kita. Kembali seperti yang pertanyaan yang awalnya adalah membawa anak ke arah perubahan lebih baik. Selanjutnya untuk kalimat penumpang yang berikutnya adalah murid di sekolah
murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira apa ini Pak Tio menjawab memiliki pandangan. Ini untuk mengisi kalimat rupa pada dasarnya mempunyai pandangan yang berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Bahwa murid sekolah kita sadar betul bahwa dia berharap setelah masuk di dalam satuan pendidikan dia mempunyai bahwa saya dibimbing oleh Bapak Ibu guru di satuan pendidikan, saya akan tumbuh dan berkembang baik akhlaknya maupun mungkin kecerdasan spiritual dan pengendalian emosionalnya. Maka dari itu Bapak Ibu, dengan harapan murid segera kita sudah betul, dan saya yakin masuk di 02 Senari akan tumbuh dan berkembang dengan cara akhlaknya, budi pekertinya maupun kecerdasan pemikiran yang paling baik. Maka itu jadikan semua diharapkan oleh para siswanya. Siswa yang masuk ke sini itu saya pasti menjadi pintar, saya menjadi cerdas pikiran, cerdas hati maupun cerdas emosionalnya. Demikian kali-kali itu harapan siswa masuk ke sini itu cerdas semuanya kali-kali, cerdas akhlak, cerdas emosional, cerdas hati. Demikian kali-kali. Terima kasih kepada Pak Sutiano yang sudah memberikan pandangan terkait dengan murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pak Tio memiliki pandangan berharap bahwa anak yang datang ke SD 02 Senari itu akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru sehingga anak-anak kita itu memiliki akhlak, juga memiliki kecerdasan dan budi pekerti yang baik. Tentu akan lebih baik dibanding sebelum anak-anak kita masuk ke sini, karena di sini dengan harapan masuk ke Senari 2 akan ditempa oleh Bapak Ibu guru menjadi anak yang memiliki akhlak yang baik dan juga memiliki kecerdasan yang baik pula. Dan itu budi pekerti yang harus dimiliki oleh setiap siswa kita. Selanjutnya kalimat penumpang yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kira-kira? Bahwa kita itu sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa? Mungkin kepada Pak Galih kembali memiliki pandangan seperti apa? Jadi untuk sekolah ini saya yakin bisa mengembangkan kemampuan dari anak-anak tersebut sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat dari anak-anak. Ya, ini juga luar biasa ya. Bahwa kita sebagai warga, bagian dari warga sekolah SD 02 Senari, karena kita posisinya sebagai pendidik, tentu kita bisa mengembangkan potensi anak sesuai bakat dan minat yang dimiliki anak tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, Bu Ariyanti punya pandangan apa berkaitan dengan warga di sekolah ini, yakin kira-kira apa? Mengembangkan potensi yang dimulai dari setiap individu. Ya, mengembangkan potensi dari setiap individu tadi ya. Ke kalimat penumpang yang terakhir, bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa kira-kira ya? Kira-kira apa ini? Bu Ike ya? Dari saya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa semua guru mempunyai tugasnya masing-masing, dan di sini guru itu tetap berpusat pada anak, memberikan pelajaran pada anak. Itu berpendapat bahwa untuk menjawab kalimat penumpang yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa
semua guru mempunyai tugas masing-masing, dan diharapkan dari tugas-tugas tersebut bisa maksimal terhadap murid-muridnya. Karena di sini juga memang SD sehingga guru kelas ada yang bertugas kelas 1 hingga kelas 6 dan memiliki tugas masing-masing. Ada yang mapel agama dan penjas. Nah, mungkin dari pandangan Bapak Ibu semua sudah mengarah ke visi nih Bapak Ibu. Apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu ini luar biasa, dan saya sedikit menambahi, mungkin kita warga sekolah ini yakin untuk tadi belum ada bekerja sama ya, berkolaborasi. Nah ini penting Bapak Ibu, bahwa kita memang tidak mungkin mewujudkan cita-cita siswa kita sendiri. Kita butuh kerjasama dengan seluruh warga di sekolah ini, tidak hanya dengan guru, bekerjasama dengan tenaga pendidikan yang lain, dengan siswa itu sendiri, bahkan dengan wali murid. Kita perlu berkolaborasi dan kerjasama agar apa yang kita harapkan itu dapat tercapai. Apalagi kita memiliki keinginan yang luar biasa, tetapi kita terhadap siswa itu hanya berapa jam baru dari jam 6 sampai jam 12 nih. Berarti berapa jam? 7 jam. Sekitar 7 jam. Dan anak itu akan lebih lama ada di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, sehingga juga butuh kerjasama dengan mereka. Tentu kita sebagai orang tua sekolah harus bisa menjalankan tugas sebagai orang tua sekolah. Kemudian kita juga mengharapkan ketika anak kembali ke rumah, anak-anak tersebut dididik oleh orang tuanya. Kemudian ketika di masyarakat ini juga pengaruhnya luar biasa. Tentu di masyarakat akan ada banyak hal yang mereka pelajari, baik yang positif maupun yang negatif. Memang lingkungan itu sangat mendukung terbentuknya karakter anak. Seberapapun kita kuat mengusahakan anak untuk betul-betul menjadi anak yang beriman, cerdas, tapi kalau kedua lingkungan yang lain kurang mendukung, tentu akan sulit, tidak sampai. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah melengkapi kalimat rupan yang tentu semua apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diharapkan kita dapat terwujud. Dan berikutnya adalah kita lihat dari mungkin seperti ini Bapak yang diharapkan oleh Bapak Ibu tadi, kita rangkum sebenarnya sama dengan apa yang Bapak Ibu harapkan tadi ya, bahwa mungkin setelah usulan-usulan dari Bapak Ibu guru mungkin akan seperti ini kata-katanya. Tadi ada yang disiplin, beriman dan seterusnya. Maka kita memikirkan murid-murid yang mungkin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu aktif di setiap kegiatan pembelajaran, selalu bersikap santun. Nah tadi dari usulan Bu Aryan ini santun ya, santun itu etika, dan berbudi pekerti yang luhur, serta dapat mencetak anak-anak yang cerdas dan berprestasi. Ini usulan dari Bapak Ibu semua ini tadi. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki keunikan masing-masing. Tadi usulnya bikin ya, dan sudah membawa bakat sendiri yang perlu bimbingan. Ini Bapak Ibu, perlu bimbingan dari guru untuk mencapai cita-citanya, karena mereka tidak tahu bakatnya apa, nanti kelak seperti apa. Nah tugas kita untuk membimbing mereka, mengarahkan sesuai dengan yang mereka inginkan. Itu tugas kita. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, nah ini kalau dulu kita mungkin
satu sumber-sumber belajar ya. Ketika saya waktu SD, ya pokoknya sumber pertama ya guru. Belum ada kemajuan teknologi seperti saat ini. Sehingga pokoknya ya Pak Guru, Bu Guru, terus yang itu sebagai sumber belajar, bertanya apapun itu. Nah sekarang dengan perkembangan zaman, kita guru adalah sebagai fasilitator, menjembatani dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta dapat menjadi teladan bagi murid. Nah, ketika murid kita ke SD kita, tentu akan butuh bimbingan. Nah, kita sebagai fasilitator, karena ada banyak sumber belajar, tidak hanya guru, baik dari internet, Google itu sudah luar biasa, bisa diakses oleh siapa saja, dan luar biasa lagi. Di sini pun hampir setiap anak itu sudah punya HP kan. Ketika saya anak kelas 6 saya suruh membawa HP, semua bawa semua, tidak ada yang tidak membawa, bahkan ada paketannya semua. Itu berarti luar biasa. Ternyata setiap anak walaupun di gunung, ternyata sudah memiliki HP sendiri dan anak bisa mengakses apa saja. Nah, ini butuh pendampingan dari bapak gurunya. Ketika anak memegang HP, kita harus berikan pengarahan yang baik. Sehingga ketika saya anak coba HP, nah di sekolah itu saya kumpulkan dan saya gunakan ketika saya menggunakan. Setelah istirahat, saya ambil kembali. Baru ketika pulang, saya berikan kembali. Sehingga anak di sekolah tidak saya sendiri untuk menggunakan HP. Karena kalau kita lepas dari pengawasan, anak bisa bermain TikTok, bisa apa saja, buat konten mungkin di kelas di sekolah kita. Nah, ini ternyata ada banyak sumber belajar. Dan anak juga butuh keteladanan dari kita. Mungkin dalam kita bersikap, bertutur kata, itu akan diamati oleh murid-murid kita. Sehingga mereka butuh teladan dari gurunya, agar mereka bisa meniru sikap-sikap contoh yang baik yang diperlihatkan oleh bapak gurunya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan bakatnya. Mereka butuh perhatian, bimbingan, serta contoh teladan dari gurunya. Bahwa mereka sebenarnya sadar datang ke sekolah itu ya untuk belajar, untuk dapat bimbingan, untuk dapat mengembangkan potensinya. Nah, tugas kita merealisasikan apa yang mereka harapkan. Selanjutnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat apa kira-kira. Nah, ini sesuai dengan usulan tadi bahwa kita dapat berkolaborasi dengan semua pihak sehingga dapat memberikan pengajaran yang lebih maksimal. Banyak yang dapat kita ajar untuk berkolaborasi, terutama warga Sengare II antara sama tenaga pendidik. Kita bisa berkolaborasi. Misalkan ada materi yang sulit di kelas, yang lain bisa meminta guru lain untuk mengajar, atau kita bisa berkolaborasi dengan guru di SD yang lain yang sekiranya mampu untuk menyampaikan materi yang mungkin bagi kita merasa sulit, atau kita bisa berkolaborasi dengan warga sekitar, wali murid, stakeholder yang lain, masyarakat. Itu mungkin masih jarang Pak Leo ya, kita berkolaborasi dengan orang luar. Nah, kalau saya kepikiran, ternyata di kelas 6 ini saya tanya ada orang tuanya, karena di sini sebagian besar sebagai petani basah dan penjahit. Saya itu ingin ada keterampilan entah membuat anyaman apa. Ternyata kalau saya tanya, ada orang tua anak yang bisa membuat seteng. Ini baru, wah ini kalau suasana diundang ke kelas untuk mengajarkan bagaimana cara membuat seteng, ini luar biasa. Nah, itu mungkin kedepannya kita seperti itu, Pak. Sehingga kita bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar dari orang lain, tidak hanya kita.
bagaimanapun kemampuan guru tentu terbatas, tidak semuanya serba bisa, tentu kita butuh bantuan dari orang lain. Tapi saya kelas 6 sudah mau lulus, mudah-mudahan di kelas-kelas berikutnya masih ada orang tua yang bisa membuat selesai ini agar keterampilan pada saat lomba nanti Pak. Biasanya apa ya, festival itu menganyam, kita bisa tidak kesulitan membuat untuk melatih anak. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang harus dididik dengan sepenuh hati, sehingga kelak mereka dapat memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih makmur dan sejahtera. Tentu murid kita adalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan meneruskan perjuangan bangsa. Kita sebagai guru juga nanti akan pada saatnya tua dan kemudian tidak berkarya ya. Tidak berkarya. Tentu yang melanjutkan siapa? Anak-anak kita. Sehingga kalau kita dalam memberikan dosis itu tidak tepat, maka akan merugikan kita semua. Nah, kita harapkan kita ketika memberikan pendidikan dan pengajaran adalah betul-betul yang untuk kebaikan anak itu sendiri, sehingga ketika mereka telah dewasa bisa menjadi orang yang bisa membanggakan gurunya, orang tuanya, bahkan untuk negaranya juga, karena mereka adalah penerus bangsa. Demikian Bapak Ibu untuk kalimat rumah ini sudah luar biasa, dan mari kita telaah visi SD kita. Visi SDM 02 Sengari itu adalah tercapainya prestasi berbekal kecakapan hidup dengan didasari nilai-nilai moral berbangsa dan beragama. Tentunya visi ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Apalagi yang dikedepankan adalah prestasi, dan alhamdulillah prestasi di Sengari 2 ini luar biasa Pak ya. Hampir setiap perlombaan kita membawa piala, baik akademik maupun non akademik. Ini sudah terbukti. Bahkan kemarin terakhir FTB itu kita bisa dikejar di kabupaten, walaupun belum dapat juara 1, tapi dapat juara 3 dan harapan 2. Kemudian untuk MAPSI juga alhamdulillah di kabupaten juga dapat juara harapan 2, sehingga prestasi Sengari 2 juga bagus, dan mudah-mudahan sesuai dengan visi kita bisa mempertahankan prestasi yang sudah kita capai ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian berbekal kecakapan hidup dengan didasari nilai-nilai moral berbangsa dan beragama. Ini juga sudah ditekankan bahwa siswa kita diharapkan memiliki nilai-nilai moral, karena nilai moral ini juga penting. Seperti sudah saya sampaikan tadi, apa gunanya kepandaian jika anak itu tidak memiliki nilai moral? Nah, mungkin bahkan nilai moral itu yang pertama Pak sebelum pandai ya. Setuju aja nih, luar biasa. Karena kalau sudah santun, tentu anak itu akan baik dan bisa mencapai kepandaian itu sendiri. Setelah kita lihat visi SD kita, nah saya sebagai calon guru penggerak juga pada modul 1.3 kita diberi tugas untuk membuat visi guru penggerak atau ya pokoknya harus jadi ini apa visi ini ya. Setelah kita belajar dengan melalui beberapa proses, ini visi saya sebagai tadi sudah ya. Nah, ini visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, aktif, cerdas, berkarakter, profil Pancasila. Sebenarnya ya hampir sama Pak ya dengan visi SD kita.
Jadi saya tekankan beriman. Tentu memang utamanya beriman. Siswa kita harus beriman dan bertakwa sesuai dengan agamanya masing-masing. Kebetulan di sini semuanya Muslim, tentu ya sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini mungkin tidak hanya tanggung jawab guru agama, tapi juga guru kelas yang lain dan tenaga pendidik yang lain, agar anak-anak kita jadi anak yang beriman dan bertakwa. Nah, kemudian berbudi luhur memang saya katakan di yang kedua. Seperti tadi, santun kan termasuk berbudi luhur katanya. Moral itu hampir sama dengan seperti itu. Memang saya tekankan berbudi luhur. Seandainya siswa kita kok bisa bersikap santun dan berbudi luhur, tentunya luar biasa. Bagaimana cara membuktikan dari hal yang kecil? Kalau itu menunjukkan bahwa siswa kita berbudi luhur, santun, ketika kita menyapa anak, kira-kira anak ucapannya seperti apa? Nah, kalau anak bisa berucap santun dengan adat budaya kita, setidaknya anak itu sudah menunjukkan bahwa anak itu adalah anak yang santun dan berbudi luhur. Bagaimana anak itu bersikap, untuk dari pengamatan kita sebagai pendidik selama anak itu di lingkungan sekolah, kita bisa amati. Tentu ada anak yang mungkin dicap belum santun, belum berbudi luhur dengan ditunjukkan dari sikap mereka. Nah, mungkin tanggung jawab kita untuk meluruskan agar anak-anak kita bisa memiliki sifat yang santun dan berbudi luhur. Kemudian aktif di sini yang saya maksud adalah di pembelajaran. Bahwa mungkin tidak hanya saya nih, mungkin beberapa guru yang lain. Anak ketika di kelas itu ketika ditanya untuk berpendapat, untuk berdiskusi, bagaimana Bapak Ibu? Apakah aktif atau diam? Bagiannya diam, berarti sama dengan di kelas saya. Nah, sehingga bagaimana saya harus bisa mengaktifkan siswa kita? Aktifnya berbeda. Ketika saya tinggal ke kantor baru aktif, ya Bapak Ibu ya, aktifnya yang lain, mungkin berlari, berdiskusi, tapi yang lain itu. Nah, bagaimana agar keaktifan anak itu kita arahkan ke pembelajaran, sehingga saya mencoba untuk bagaimana biar anak aktif. Saya menghadirkan pembelajaran yang variatif dengan metode, dengan media, misalkan proyektor ini saya sering gunakan di kelas saya, karena ketika saya menata proyektor, anak sudah penasaran. Jadi apa yang nanti boleh ditampilkan? Jadi kemudian kadang saya membawa sesuatu, misalkan benda-benda bangun ruang, mereka sudah kepikiran apa ya. Jadi mereka mulai untuk berkonsentrasi. Kemudian ketika saya kadang mencari luas permukaan bola, anak tak suruh membawa jeruk. Dia bingung, apa hubungannya jeruk dengan luas permukaan bola? Padahal saya satu kelompok butuhnya satu, tapi anak bawanya 1 kilo. Luar biasa. Sehingga selain di pelajaran, anak juga bisa makan jeruk Pak. Ya, dengan menggunakan metode PJBL, Project Based Learning itu, sehingga anak dengan bermain bisa menemukan luas permukaan bola menggunakan jeruk yang anak-anak bawa. Nah, ini salah satu aksi nyata saya yang saya terapkan di kelas saya, berusaha bagaimana agar anak itu aktif di pembelajaran. Kemudian ketika saya untuk mengetahui kenapa sebenarnya itu diam, itu saya anak tak suruh merefleksi diri. Saya kasih pertanyaan, misalkan apa yang kamu inginkan di kelas ini? Terus kamu datang kira-kira untuk apa? Hampir seperti kalian terbang, sehingga mereka berpikir. Terus kenapa kalian ketika diajak diskusi kok diam? Kebanyakan mereka malu, takut. Kenapa anak seperti itu? Nah, bagaimana kita membangkitkan anak biar tidak malu dan takut
itu luar biasa. Ketika guru kok marah, sudah anak besoknya sudah takut untuk menyampaikan pendapat atau sarannya. Mereka lebih memilih diam. Sehingga tugas kita bagaimana agar anak-anak aktif di kelas, di pembelajaran. Kemudian tentunya kita harapkan setelah kita melakukan pembelajaran ya cerdas dan berkarakter profil Pancasila. Apalagi di kurikulum 2013 memang yang ditekankan adalah anak-anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila, sehingga di visi saya tekan di situ, di mana profil pelajar Pancasila adalah beriman dan berakhlak pada Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, sehingga ketika saya menyelipkan kata-kata berkarakter profil Pancasila ini menghandle nilai-nilai yang ada di profil Pancasila ini bisa masuk ke visi yang saya buat. Misalkan tidak mungkin menuliskan semuanya, bergotong royong, kritis, kan terlalu panjang mungkin. Sehingga saya agar bisa terhandle di visi saya tidak di akhir kalimatnya adalah anak yang memiliki karakter profil Pancasila yang sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum 2013. Nah, kemarin pada saat saya buat visi ini melalui proses yang panjang. Ada inquiry, kemudian melalui metode kerja. Kalau saya jelaskan ini nanti lama Bu ya prosesnya. Itu ada metode kerja itu, kemudian inquiry itu berarti mencari hal-hal yang menjadi keunggulan di SD kita. Itu dicari apa sehingga bisa dimasukkan ke visi. Sehingga memang di sini saya tidak menjelaskan dari proses pembuatan visi saya dengan yang metode kerjanya itu sudah nanti lama sekali. Nah, begitu Bapak Ibu, setelah kita mengupas visi yang di kita sekarang, kemudian visi sebagai kedua, mungkin Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman seperti apa visi yang sesuai dengan SD kita. Mungkin seperti arahan dari titik di awal tidak harus dirubah sekarang, atau mungkin setidaknya punya rangsangan, betul, punya keinginan, punya mimpi juga. Kira-kira seperti apa? Mungkin Pak Tio punya pendapat tentang visi tadi. Terima kasih kepada Pak Ripaya yang telah memaparkan rujukan untuk visi suatu saya berikan. Bahwa misi itu apa Bapak Ibu? Visi adalah tujuan ending dari suatu pembelajaran. Output lulusan kelas 6 dari kajian profesional adalah mempunyai seperti ini. Tapi Bapak Ibu jangan terlepas bahwa ada semacam kegiatan untuk mencapai sukses visinya, yaitu misi. Contoh, mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, berbuluh, itu karakter ya. Dan aktif di sini itu menurut saya adalah misinya. Kita harus aktif mencapai siswa yang beriman dan cerdas. Itu adalah untuk aktif di sini, dan saya paling itu di misinya. Karena apa? Endingnya sekolah kita adalah menjadi anak yang beriman tanpa dulu. Itu dia. Aktif di sini adalah untuk mencapai visi tadi. Dengan apa? Dengan aktif ini, dengan sendirinya visi akan tercapai baik-baik untuk kontrol. Di sini ditekankan berkarakter profil Pancasila. Sebetulnya sih kalau kita bercermin kepada pendidikan moral Pancasila atau PMM waktu itu ada 36 butir Pancasila. Sebetulnya
beriman, bertakwa, berbudi luhur, cerdas itu sudah masuk di dalamnya, yaitu Pancasila. Nah, misalnya mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, cerdas, berkarakter Pancasila. Itu sudah. Nah, jadi mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, berbudi luhur, cerdas, berkarakter Pancasila. Karena apa? Profil Pancasila itu sudah masuk di dalam sila kelima itu. Demikian Pak ini untuk orasinya bahwa aktivitas ini bukan merupakan satu langkah-langkah untuk menuju ke visi. Dengan aktif ini, insya Allah apa yang menjadi visi sekolah bisa tercapai. Demikian Pak. Terima kasih Pak Tio atas pendapatnya dan penyegarannya berkaitan dengan visi saya. Demikian Bapak Ibu tentang visi sekolah dan visi saya sebagai guru penggerak. Jadi ini untuk visi kita nanti kita rancang di awal tahun belajar namanya. Setidaknya kita sudah memiliki gambaran bagaimana perubahan terhadap sekolah, karena memang visi tidak selamanya sama, mengikuti perkembangan zaman agar ada perubahan. Kadang kemajuan itu juga berkembang. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua agar visi tersebut dapat tercapai. Tadi kita sudah berdiskusi, belajar banyak tentang visi atau keinginan yang Bapak Ibu guru inginkan terhadap tercapainya visi, atau keinginan untuk menjadikan siswa yang tadi santun, cerdas dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, serta kepala sekolah dan orang tua agar visi tersebut tercapai? Karena kadang visi itu seperti pajangan Pak Tio, kadang kita lupa dengan visinya apa, sedangkan untuk actionnya kita kadang tidak sesuai dengan visi. Sehingga memang visi itu kalau bisa kita ketahui setiap hari agar jalan kita itu sesuai dengan visi kita. Nah, ada faktor-faktor yang dapat mendukung terlaksananya visi sekolah. Yang pertama, kerjasama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita butuh kerjasama dengan semua pihak. Tidak bisa kita melaksanakan visi sendiri. Kemudian ada kemauan dan tekad untuk benar-benar melaksanakan terwujudnya visi sekolah. Sehingga mudah-mudahan di awal tahun ternyata Bapak Ibu sudah punya keinginan luar biasa Pak Tio, dan mudah-mudahan bisa usulan dari Bapak Ibu dulu bisa membentuk visi yang mungkin sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini murid diharapkan disiplin, mandiri, bertanggung jawab, jujur, gotong royong, sopan santun, menghargai sama, kreatif dan berempati. Ini kalau ditulisan gampang Bapak ya, nulis itu gampang, tapi pelaksanaannya itu sulit sekali. Untuk bisa mendisiplinkan anak agar murid kita bisa mandiri, bahkan kreatif. Berempati saja kadang susah Bapak ya. Ketika ada temannya bertengkar, justru malah lari karena takut terkena sasaran ya. Bukan malah berempati untuk melerai, menjadi penengah itu. Nah, tugas kita untuk bisa siswa kita memiliki sifat empati tadi. Nah, kita sebagai guru juga harus disiplin. Ini juga saya sendiri masih kurang untuk disiplin. Nah, kita yang penting ada kemauan, ada usaha dari kita bersama agar kita bisa lebih disiplin lagi, baik dari waktu, keberangkatan dan sebagainya.
Kemudian kita juga harus ramah kepada anak. Ini kita harus ramah kepada anak. Ketika kita marah seperti tadi itu, berikutnya anak akan ada rasa takut. Kalau sudah takut ya pikiran tidak bisa berkembang. Di dalam kelas kadang lebih memilih diam, sehingga kita berusaha seramah mungkin sama anak agar anak itu bisa bercerita dan mengeluarkan apa yang mereka inginkan. Mengajar dengan menyenangkan, memberikan teladan yang baik, bertanggung jawab, bertutur kata yang sopan, bekerja sama, melayani murid dengan sepenuh hati, dan memiliki solidaritas ini yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ini kalau Bapak Profesor kita sudah luar biasa, apa yang di sini sudah beliau laksanakan ya, adil, bijaksana, mengayomi, ini luar biasa. Saya bangga menjadi anak buahnya Pak Sutiawan karena selalu diayomi ya, memberi teladan yang baik, bertanggung jawab, ramah, dan dapat melayani murid dengan sepenuh hati juga. Nah, orang tua murid kita diharapkan ya, dapat mendukung program sekolah, ikut membimbing belajar anaknya, karena ternyata kadang pokoknya saya pulang ya gini. Mereka lupa bahwa ketika di rumah itu tugas mereka, tugas dari orang tua. Memang kalau di sini kebanyakan ya tadi petani pekerja, buruh, tentu kita tidak mungkin ketika mereka anaknya mendapat PR yang sulit, mereka tidak bisa membantu, atau bahkan ketika sudah pulang kerja sudah sampai apalagi membantu anaknya, tentu tidak punya waktu. Ketika saya tanya kepada anak-anak ketika ulangan memperoleh nilai, kemudian saya suruh minta tanda ke orang tuanya. Saya kembalikan, saya tanya, bagaimana reaksi orang tua? Biasa saja Pak, biasa saja Bapak Ibu. Yang dapat nilai tinggi ya biasa saja, yang dapat nilai rendah juga biasa saja. Nah ini berarti karakter orang tuanya memang biasa saja. Coba diberi penghargaan, betul. Yang nilai tinggi, wah luar biasa, biar anak bisa bersemangat. Yang nilai rendah, ya disemangati. Nah, mungkin tugas kita Bapak Ibu ketika suatu saat kita bertemu dengan Bapak Ibu wali murid, dapat kita sampaikan apa yang menjadi kendala-kendala kita terhadap murid-murid kita. Karena saya manfaatkan ketika menerima rapor, ya. Ketika saya bertemu dengan murid, sebelum saya membagi rapor, saya mau banyak untuk berikan pemahaman kepada Bapak Ibu wali murid agar bisa menjadi wali murid yang baik terhadap anak-anaknya. Kemudian murid peduli terhadap sekolah dan bersedia berkolaborasi dengan sekolah. Ini mungkin yang perlu kita manfaatkan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan wali murid untuk bisa hadir ke sekolah, menjadi narasumber dan sebagainya. Nah, ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, mungkin dalam bertutur kata, dalam menyampaikan diskusi, dalam memimpin, tentu banyak sekali kurangnya. Oleh sebab itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Sekolah, Pak Sutiawan, dan kepada Bapak Ibu Guru, keluarga besar SD Senayan. Sekali lagi saya mohon maaf sebelumnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RKI, luar biasa sekali yang telah menyampaikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mudah-mudahan ke depan bisa kita
kita evaluasi kembali visi yang ada di sekolah Bapak monggo di SDN 02 Semarang ini, dan harapan saya tidak berhenti di sini saja Pak Rifai, ke depan lebih mengutamakan tadi sudah disampaikan tidak hanya sekedar tempelan saja visi ini, tetapi harus bisa kita aplikasikan, harus kita praktekkan untuk keseharian di lingkungan sekolah kita dan untuk semua warga sekolah yang ada. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf, dan sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, diskusi kegiatan pada pagi hari ini bisa hingga siang ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Sekali lagi terima kasih, dan saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.